Ulangi ya. Ulangi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan penonton semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mr. Angga. Kali ini bukan di Zoom atau di YouTube. Biasanya ayah bunda sering melihat saya di YouTube ataupun di Zoom. Kali ini ada program baru dari Sekolah Al-Azhar, yaitu Canting, Bincang Psikologi dan Parenting. Apa sih program itu? Kemudian ada unit baru dari Al-Azhar, yaitu unit layanan psikologi dan bimbingan konseling. Nanti apa sih layanan itu? Kemudian tujuannya apa? Kemudian apa saja yang bisa didapat dari ayah bunda dan ananda? Dan nanti narasumbernya langsung dari Kepala Layanan Psikologi dan Konseling, yaitu Mr. Fikri. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mr. Angga. Ya. Untuk tema pagi ini adalah fatherless. Dan nanti apa sih itu fatherless? Kemudian faktor-faktor apa yang menjadikan fatherless? Kemudian pada zaman sekarang itu bagaimana sih fatherless itu bisa ada? Ya. Kemudian nanti ada tanya jawab dari acara ini. Nanti bisa dilihat dari perspektif psikologi dan sedikit dari perspektif Islam. Kemudian gini Mas, Pak Fikri, langsung saja ya, kepanjangan, bahwa apa sih layanan unit psikologi itu di Al-Azhar, kemudian apa saja tujuannya dan apa sih yang didapat ayah bunda dari layanan ini? Ya baik. Gitu, Oke, kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita akan berkenalan dulu ya bunda ya. Dengan Mr. Angga kan sudah sering bertemu baik lewat Zoom maupun YouTube ya. Oke, kita akan kenalan dulu. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, bisa dipanggil Fikri. Saya asli Pekalongan, ya, kelahiran Pekalongan 3 Mei 1997.
Jadi ibarat bunga itu Pak sedang mekar-mekarnya. Oh, iya. Iya. Kalau ibarat sedang cinta-cinta itu lagi sayang-sayangnya. Iya betul Pak. Jadi pas ranum-ranumnya gitu masih usia-usia 24-25 tahun. Saya di Al Azhar terhitung sudah dua minggu Pak di sini. Oh, iya, 2 minggu. Ya. Kemudian kebetulan diamanahi oleh Yayasan Sigma Mutiara Bunda sebagai Kepala Unit Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling. Jadi ini unit baru di Sekolah Islam Al Azhar Pekalongan, di mana tujuan dari unit ini adalah agar terjadi sebuah sinergitas ya antara Sekolah Islam Al Azhar Pekalongan dengan orang tua dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak. Agar apa Pak? Agar ananda-ananda yang sekolah di Sekolah Islam Al Azhar itu dapat sukses di masa depan lahir serta batin. Nah kemudian ayah bunda kan mesti bertanya-tanya ini dari unit layanan psikologi dan bimbingan konseling itu ada beberapa layanan sih. Ada 3 ibu. Yang pertama layanan konsultasi psikologi. Jadi untuk memfasilitasi ayah bunda tentang konsultasi bagaimana tumbuh kembang anak, kemudian bakat minat anak dan lain sebagainya, itu bisa konsultasikan bersama kami. Yang kedua layanan bimbingan dan konseling. Nah ini menyasar pada peserta didik ananda-ananda sekalian ya. Apabila ada problem kami dampingi. Kemudian yang ketiga layanan asesmen dan tes psikologi. Kurang lebih seperti itu terkait nanti bagaimana alur pelayanannya nanti akan di-share di grup, di-share di postingan Instagram dari unit layanan psikologi dan bimbingan konseling Sekolah Islam Al Azhar dengan ID @psycho_Al-Azhar. Seperti itu Pak Angga. Kemudian apa sih yang didapat Mas dari anak-anak? Artinya anak-anak itu bisa mendapat layanan apa dari unit ini, atau misal konseling ketika ada masalah kemudian, atau gimana Mas? Misal sebagai contoh problem belajar anak saya kok ketika belajar lebih menggunakan apa Pak, pendekatan audio kemudian dan lain sebagainya, itu bisa kami dampingi problem semacam itu Pak. Berarti terkait dengan metode belajar ya Mas? Betul, metode belajar. Kemudian anak ini audio lingual atau Iya, atau pakai apa namanya gambar atau dan lain itu Iya, bisa visual dan dikonsultasikan ya. Betul. Lah kemudian selain itu apa Mas? Artinya mungkin ada masalah bisa ada problem dikonsultasikan? terkait problem anak, kebiasaan buruk anak dan lain sebagainya, itu bisa kami kembangkan, kami selesaikan bersama gitu. Ya, jadi di unit psikologi dan bimbingan konseling ini bisa untuk diskusi atau menyelesaikan masalah tentang metode belajar anak. Kemudian bisa enggak sih Mas ketika misalkan ada layanan 1 minggu sekali atau kemudian ada sebulan sekali atau gimana Mas? Ada program Kalau gimana? untuk layanan konsultasi Mr. Angga, kami buka setiap hari Senin sampai Jumat. Waktu jam 8 sampai jam 10 Pak Angga. Itu untuk konsultasi orang tua dengan kami. Datang ke sekolahan, nanti lewat alurnya kan nanti akan di-share ya, lewat postingan nanti di Instagram, nanti bisa dimulai aktif nanti minggu depan hari Senin. Mulai aktif ini bisa dicatat ayah bunda mulai aktif minggu depan. Jadi misalkan ayah bunda anandanya ada problem tentang psikologi, bisa dikonsultasikan dengan Mr. Fikri selaku kepala unit psikologi dan konseling Sekolah Al Azhar Pekalongan ya. Jadi menarik sekali ya ayah bunda, ada layanan yang bisa kita manfaatkan untuk Anda soleh dan soleha. Kemudian kalau terkait dengan itu Pak Fikri, terkait dengan misalkan ada masalah-masalah selain dengan pembelajaran, bisa juga untuk dikonsultasi. Misalkan anak itu mungkin secara psikologi itu mungkin ada masalah, bisa dikonsultasi. Bisa Pak. Jadi terkait dengan perkembangan belajar ya, perkembangan fisik, motorik, sosial, kognitif, artinya terkait kebutuhan siswa, problem siswa, kami dampingi secara bersama-sama dengan orang tua, seperti itu Pak. Untuk selain pelayanan dari untuk ananda atau orang tuanya, bisa juga konsultasi atau gimana Pak Fikri? Otomatis karena SD kan tidak sama dengan SMP Pak ya. Kalau SMP kan anak udah besar, udah bisa langsung konsultasi dengan kami.
Namun karena masih SD, TK, maka yang lebih adalah orang tua. Jadi kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa unit ini adalah bentuk sinergi antara Sekolah Islam Al-Azhar dan orang tua dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak untuk mencapai kesuksesan di masa depan lahir dan batin. Berarti memang benar-benar sinergi nih antara sekolah dari unit dengan orang tua, benar kerjasama gitu Pak. Ya betul sekali Pak Friki, apalagi pada pembelajaran daring ini 1 tahun ini pastinya anak-anak itu mengalami masalah psikologi Pak. Ya, ada solusinya enggak Pak? Artinya ada mungkin informasi terkait dengan kita sudah pembelajaran 1 tahun lewat Zoom, kemudian mungkin hanya lewat layar tidak bertemu langsung, ada itu Pak? Ada mesti ada solusi dan informasi yang bisa disampaikan ke ayah terima bunda. kasih. Sebenarnya yang paling banyak problem ya siswa dengan ayah bunda ya otomatis ya, dan mungkin itu akan bisa dibahas untuk sesi khusus untuk canting episode 2 mungkin ya. Ya, berarti untuk episode selanjutnya bisa terkait dengan problem masalah tentang pembelajaran daring. Oke. Untuk langsung aja ke tema Pak Fikri, bahwa tema ini adalah fatherless. Jadi tema pada pagi ini fatherless. Apa sih fatherless? Kemudian apa sih yang menyebabkan fatherless? Kemudian solusinya bagaimana? Nah, nanti akan disampaikan panjang lebar dari narasumber kita, yaitu Mr. Fikri selaku Kepala Unit Psikologi dan Bimbingan Konseling. Gitu. Silakan Mr. Fikri bisa disampaikan secara sedetail mungkin. Oke. Jadi kita akan membahas tentang fatherless. Mungkin ayah bunda masih pertama kali ya. Apa sih itu fatherless? Mungkin asing ya, atau bahkan pertama kali, atau juga ayah bunda sudah pernah mengetahui apa itu fatherless. Jadi sebelum itu saya ingin tanya dengan Pak Angga nih Pak ya, burung yang bisa terbang tinggi itu burung apa Pak? Burung elang Mas. Burung elang. Nah ayah bunda ibaratkan anak-anak Ananda itu seperti burung elang. Burung elang mampu terbang tinggi jika memaksimalkan 2 sayapnya, betul Pak? Betul. Nah, sayap itu dianalogikan, sayap kiri sebagai ibu, sayap kanan sebagai ayah. Nah, jika burung elang itu ya sayapnya hanya yang berkepak hanya sayap kiri saja, yaitu sayapnya ibu, apakah elang itu mampu terbang tinggi maksimal Pak? Tidak kan Pak? Maka diperlukan sinergi antara sayap kanan yaitu ibu, sayap kiri yaitu ayah. Nah, namun Pak, realitanya dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak, mendidik anak, banyak yang yang lebih dimaksimalkan, yang lebih dibebani itu adalah orang tua, khususnya ibu. Perspektifnya bahwa ayah itu ya hanya memberi nafkah, ya, kerja, cari uang. Cukup itu. Padahal tidak Pak, seperti saya analogikan tadi, elang bisa terbang tinggi jikalau sayap itu mampu berkepak secara bersama-sama. Ayah, ibu harus bersinergi bareng-bareng dalam mendidik anak. Tidak ada pembagian ayah hanya ngurusi duit, cari duit, ibu yang didik anak, tidak. Dua-duanya Pak. Nah, kita sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengerti dulu ya tentang peran ibu dan ayah dalam keluarga. Pak Angga yang udah menikah ini Pak ya. Iya, saya belum Bu. Ya. Peran ibu itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah merawat, mengasuh, dan mengasihi. Itu merawat, mengasuh, dan mengasihi ya Pak? Betul. Nah, kadang mengasihinya ibu dan ayah itu berbeda Pak. Contoh ya, ketika anak belajar sepeda, yang ngajarin ibu, anak jatuh, kemudian ibunya udah deh nggak usah belajar lagi, nanti kamu sakit jatuh. Nah, ibu lebih lebih belas asih seperti itu. Beda dengan bapak. Kalau bapak anaknya jatuh, udah nggak apa-apa, masih jatuh sekali, coba lagi. Nah, itu berbeda ya, dari cara mengasihi, metode dan caranya berbeda kalau dari sudut pandang ibu dan ayah. Nah, kita melihat merujuk pada
teori psikososial kalau dalam sudut pandang psikologi Pak dari Erik Erikson, bahwa peran ibu dan ayah atau bunda dan ayah itu untuk umur 0 sampai 3 tahun lebih berperan ibu. Ya, namun setelah 3 sampai 12 tahun menginjak anak dewasa remaja itu lebih banyak peran ayah. Ya, jadi kalau 0 sampai 3 tahun urutannya perannya ibu, ayah. Kalau 3 sampai 5 tahun ayah, ibu. Namun kalau anak sudah masuk usia SD, ayah, ibu, baru guru. Nah, jadi sekolah sebaik apapun, kalau tidak ada peran sentral dari ayah dan ibu, itu anak tidak dapat tumbuh berkembang dengan maksimal, Pak. Ya, dan ini yang perlu diperhatikan pula oleh ayah bunda sekalian. Saya yakin dan mempercayai sekolah Islam Al-Azhar itu bagus, baik standar kurikulumnya dan lain sebagainya. Namun jika tanpa ada perhatian, peran maksimal dari ayah bunda hanya mengandalkan masa bodoh guru nih, ibaratnya seperti itu bahasa Pekalongannya, itu tumbuh kembang anak tidak dapat berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian kita beralih ke peran ayah. Di peran ibu sudah diketahui Pak ya, peran ibu dalam keluarga itu ya merawat, mengasuh, mengasihi. Sedangkan peran ayah itu adalah mencari nafkah, mencintai istri, dan mendidik anak. Iya, itu peran sentral. Nah, kadang orang tua, khususnya ayah, menganggap tadi bahwa peran ayah ya cukup memberi nafkah saja gitu. Kemudian tanpa mendidik anak. Padahal ada 3 sentral itu, ya. Oke. Jadi peran sentral itu antara ya peran sentral ayah mencari nafkah, kemudian mencari nafkah, mencintai istri, dan mendidik anak. Nah, realitanya, nih ayah bunda sekalian, realitanya itu di Indonesia khususnya, mendidik anak itu urusannya ibu semua. Ya, bapak itu ya cukup cari uang, sehingga ketika para ayah habis pulang kerja, ya sudah istirahat, kadang tidur leyeh-leyeh Pak ya, kemudian cuma mainan HP, anak diabaikan. Ya, belum lagi kayak di kota-kota besar, di kota Pekalongan juga, misal pulang kerja sore Pak Angga, ya ibu-ibu sekalian, kemudian pulang kerja sore macet, di Pekalongan itu macet itu biasanya terkena itu ya, kereta. Nah, macet kemudian secara emosional tidak stabil ayahnya, ketika pulang rumah sudah capek, belum mandi ya, sama anak cuek. Kadang anak kemudian ketika anak itu mencari perhatian dari ayahnya, anaknya deket-deket dengan ayahnya, kuda ayahnya itu kemudian karena emosi ya, karena capek, kemudian udahlah ayah lagi capek, kamu kesana dulu. Nah, itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Sehingga ada sebuah riset ya, riset dari dosen saya. Kebetulan saya dengan Bunda Salvina ini satu alma mater Pak. Iya, ya, ketua Jamiah SD ya, sama-sama psikologi dari Unika Sugiyo Pranoto. Iya, jadi nama dosennya itu yang mengadakan riset itu namanya Dr. Christine Wibowo. Ini dosennya Bu Salvina juga. Ada sebuah riset ya, jadi Bu Christine itu meriset mahasiswanya, ditanyain siapa sih orang yang paling jengkelin ya, apalagi ya istilahnya jengkelin, paling nyebelin di rumah itu siapa? Mahasiswa itu menjawab apa? Yang paling nyebelin tuh ibu. Iya. Kemudian ditanyain lagi, yang paling ngangenin siapa? Ya ibu. Itu artinya apa? Selama ini kedekatan anak-anak khususnya di Indonesia itu lebih dekat dengan ibu. Ya, tanpa dekat dengan ayah. Padahal orang tuanya itu ya ayah, ibu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sebuah problem sehingga fatherless itu melahirkan father hunger, lapar ayah. Banyak anak-anak
di Indonesia ya mengalami father hunger, lapar ayah. Bahkan Indonesia nomor 3 peringkat fatherless country atau negara dengan apa namanya, negara tanpa ayah. Tanpa ayah yang dimaksud ya lebih ke psikologis ya. Artinya ayah itu ada ya, tapi perannya tidak ada. Jadi fatherless itu bisa karena natural, Pak. Ayah bunda sekalian. Misal natural itu karena sudah ditinggalnya karena meninggal ya. Jadi ayah tidak ada, fatherless itu karena ayahnya meninggal. Ada juga yang tidak natural. Nah ini yang psikologis nih. Ayahnya ada ini, secara fisik ada, namun perannya tidak ada. Sehingga ibarat ayah itu patung. Iya, patung ayah. Ayah itu patung tok gitu loh. Nggak bisa diajak komunikasi ya, timbal balik perannya tidak ada. Sehingga banyak anak-anak kemudian ketika menginjak usia remaja, yang laki-laki biasanya dia mengalami disorientasi seksual karena dia lapar ayah, ya, dia hangat pelukan ayah, ya, sehingga dia mencari figur lain, tapi perspektifnya beda. Dia menganggap lebih ke apa namanya, ke cinta ya, cinta yang berlebihan kemudian menyimpang dalam sebuah orientasi seksual. Kemudian yang perempuan di usia remaja, ada sebuah penelitian di Afrika dan Amerika bahwa anak-anak yang fatherless itu cenderung 80% Pak, maaf, hamil di luar nikah. Karena apa? Bagi perempuan ya yang mengalami lapar ayah ya, itu akan mencari sosok di luar sana pengganti ayahnya. Kemudian mencarinya cowok-cowok Pak. Cowok-cowok itu pun ya asal dia dekat aja dengan cowok. Sebagai pelampiasan dia tidak dekat dengan ayahnya. Kemudian banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, kemudian timbul LGBT yang usia remaja yang seperti itu. Kemudian yang perempuan biasanya bingung kalau udah menginjak dewasa awal mau menikah, bingung. Dia mau mencari kriteria suami itu yang seperti apa? Karena yang sebenarnya kalau ayah berperan ya optimal dalam keluarga, itu bagi seorang anak perempuan, ayah itu cinta pertamanya, Pak. Betul, first love ya. Kalau bagi laki-laki, anak laki-laki, ayah jika berperannya optimal itu sebagai pahlawan pertamanya dalam hidup bagi anak laki-laki. Nah, bagi perempuan tadi bingung tadi, ya. Perempuan bingung mau menikah karena tidak ada figurnya mau seperti apa yang akan dicarikan sebagai seorang suami. Nah, itu yang remaja Pak. Kemudian yang anak-anak, jika anak-anak itu kekurangan figur ayah, dia biasanya tidak tegas Pak. Bingung dalam bersikap, motivasi rendah, harga diri rendah, ya, sehingga dia tidak apa ya, tidak itu apa namanya, ya bingung dalam menentukan sebuah keputusan itu bingung dia. Belum bisa menentukan baik benar itu secara behavior akan terjadi sebuah problem dalam tingkah lakunya. Bingung membedakan benar salah dan seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus kita insyafi bersama ayah bunda sekalian ya, bahwa fenomena fatherless, lapar ayah itu pasti dan ada di Indonesia. Maka saya bilang kemarin, ini pokoknya saya kan kemarin menyampaikan pamflet ini ke ketua jamiah. Yang pertama ya. Bunda Salvina, yang kedua bundanya Saka. Iya, saya bilang, Bunda pokoknya Bun, ini ayah-ayah wajib Bun ikut Bun. Kalau enggak paksa Bun, cubit Bun, suruh ikut, ayah ikut, pokoknya harus ikut. Nah, karena banyak yang belum menginsafi, belum menyadari bersama fungsi sentral peran ayah dalam mendidik, memberikan sebuah kepribadian ya, sebuah personality. Ayah itu memberikan sebuah watak ketegasan ya, kemandirian, itu kan lebih di ayah. Kalau ibu itu lebih ke lemah lembut seperti tadi. Belajar sepeda, kalau yang ngajarin itu bundanya, itu nggak akan bisa Pak. Lebih cepat dengan yang ngajari ayah.
Kalau yang ngajarin ayah, anak bunda sekalian, anak belajar sepeda, anaknya jatuh, ayo semangat. Masih jatuh sekali nggak apa-apa, nggak sakit. Anak laki-laki kan harus kuat. Nah, itu figur yang dicontohkan oleh ayah. Kalau ibunda yang ngajarin anaknya sakit, lecet, moci bunda nggak tega. Udahlah, belajarnya nanti dulu aja, nanti yang penting lukanya sembuh. Nah, berbeda Pak ya. Nah, kemudian mengapa terjadi seperti ini? Fenomena father hunger, ya, lapar ayah, fatherless, tanpa ayah. Yang pertama ya, satu, stereotip budaya Pak ya, bahwa menganggap laki-laki ya tugasnya cuma cari uang. Ya, cari uang, ngidupin keluarga, cari nafkah, sudah selesai. Apalagi adanya budaya patriarki, bahwa ayah di tingkat paling tinggi, ya, di bawahnya bunda. Sehingga ketika anak-anak itu misal nih biasanya Pak, kalau budaya patriarki itu, anak itu takut kalau misal ayah baru selesai kerja tidur, nggak berani bangunin. Ya, itu budaya patriarki, ya. Sehingga anak itu tidak dekat dengan ayahnya. Ya. Bahkan ada budaya juga nih, bahwa ketika makan, ayah dulu biar makan selesai. Habis itu kita baru makan. Nah, sehingga itu memberikan sekat antara anak dengan ayah. Sehingga idealnya ayah dengan anak itu sahabat, Pak. Jadi dekat gitu. Bukan ada tingkatan ya, ada jarak antara ayah dengan anak, sehingga anak itu biasanya canggung ya ayah bunda jika ada budaya yang semacam itu. Kemudian faktor berikutnya itu kesadaran Pak ya. Kalau di Malaysia dan juga Brunei, sebelum menikah muda-mudi ini ada pendidikan pranikah Pak. Itu training kisaran 1 bulan. Jadi muda-mudi ini diberi pengertian, pengetahuan tentang bagaimana sih mengelola keluarga dalam perspektif Islam, dalam perspektif psikologi, bagaimana manajemen konflik, manajemen ekonomi, keuangan dan sebagainya, itu dilatih Pak. Dan itu jika lulus trainingnya baru boleh menikah. Nah, sedangkan di Indonesia ya, konseling pranikah itu paling lama-lamanya cuma setengah jam. Ini ayah bunda yang pernah ikut menjelang nikah biasanya Pak ya, ke KUA, kemudian sama penghulu atau penyuluhnya cuma dikasih buku. Ini Bu, ada buku panduan, silahkan baca sendiri. Boro-boro Pak baca buku kayak gitu. Kadang baca berita saja ayah bunda, orang-orang Indonesia itu males. Ya, sehingga sering terjebak hoax. Ya, itu budaya literasinya kita masih rendah. Nah, di Malaysia dan Brunei sudah ada sistem semacam itu Pak. Sehingga di tingkat keluarga itu matang. Sehingga tidak heran jika negara mereka beberapa lini jauh lebih maju dari kita. Karena keberhasilan sebuah negeri ya, ayah bunda, itu dipengaruhi oleh keberhasilan ayah dan bunda dalam membina rumah tangga. Jika keluarganya bagus, maka negeri itu juga akan bagus. Apabila keluarga itu tidak bagus, maka negerinya juga tidak bagus. Kemudian berkaitan dengan kebijakan pemerintah Pak. Oh, sebelum kebijakan, nah, tema-tema fatherless Pak, tentang tema parenting ayah harusnya lebih digelorakan. Contoh Pak, ayah-ayah itu biasanya berkumpulnya kan ketika khutbah Jumat ya ayah bunda. Nih ayah-ayah nih perhatikan. Harusnya mubalek itu ngasih khutbah, temanya jangan tema-tema yang mainstream saja Pak ya, tentang takwa dan beriman pada Allah. Termasuk ketika tentang parenting, tentang peran ayah, itu juga implementasi manifestasi dari bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener kan Pak, ini Pak Angga ya? Benar sekali, Guru PAI. Nah, khotbah-khotbah itu harusnya lebih banyak tema-tema yang semacam itu, sehingga ayah-ayah memperhatikan, bukan hanya tidur saja ya. Kalau khotbah itu kadang ada fenomena orang duduk tanpa kepala. Jadi kayak ini. Dari belakang itu kalau khotbah, kalau sholat Jumat itu pada ngantuk. Nah, harusnya dikasih tema-tema semacam itu Pak, sehingga ayah-ayah itu dapat asupan nih baru nih ketika pulang masjid, diskusi sama ayah bunda.
Nih Bun, ayah dapat ilmu baru nih cara mendidik anak dalam perspektif Islam dan psikologi, kan keren itu Pak. Kemudian tentang kebijakan pemerintah. Nih, saya nyontek ini ada undang-undang, saya nggak hafal undang-undangnya Pak. Ada undang-undang ya pasal 93 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Di antaranya membahas tentang cuti Pak. Cuti termasuk dalam mendampingi istri melahirkan. Itu kan peran ayah. Ya, ayah bunda sekalian. Nah, di Indonesia cuti yang diberikan hanya 2 hari ayah bunda. Sedangkan di negara-negara lain, contoh Belgia, itu cuti mendampingi istrinya melahirkan sampai anaknya juga diperhatikan juga Pak harinya Pak ya. Itu cuti 10 hari. Kemudian di Islandia cuti 4 bulan dan tetap dibayar. Kemudian di Prancis ya, cuti 2 tahun tapi tidak dibayar. Kemudian Australia, ya kalau di Asia nih, Australia 52 hari kemudian tidak dibayar. Kemudian Jepang 1 tahun tidak dibayar. Dan yang lebih spektakuler nih, Korea Selatan ayah bunda, itu para tenaga kerja di sana dapat cuti khusus mendampingi bunda-bunda yang melahirkan. Istri yang melahirkan itu 1 tahun dibayar Pak. Cuti 1 tahun dibayar hanya untuk cuti mendampingi istri yang melahirkan. Dan ini kan spektakuler betapa pedulinya negara terhadap peran ayah, ya, peran ayah dalam keluarga. Di Indonesia cuma 2, Pak, 2 hari tok. Di Korea 1 tahun, Pak, sampai anak itu tumbuh kembangnya memang benar didampingi oleh ayah. Karena itu usia-usia yang sangat vital ya, golden age ya, usia 0 sampai 5 tahun juga harus dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana sih tips cara mengurangi paling tidak ya, mengurangi fatherless ya, tanpa ayah atau father hunger ya, ayah bunda sekalian. Yang pertama ayah bunda, jika memang ayahnya anak-anak, ayahnya Ananda memang kurang berperan dalam mendidik dan mengasuh anak, coba ayah bunda bisa diskusi. Namun diskusi dalam waktu yang tepat ayah bunda. Jangan sampai bunda ngajak ayah diskusi tapi dalam keadaan ayahnya lagi lapar. Emosi tidak stabil itu, ya. Sehingga tidak efektif ya antara komunikasi yang disampaikan oleh bunda terhadap ayahnya. Ya, itu dikomunikasikan ya. Itu sih ya. Dengar apa yang disampaikan oleh Mr. Fikri. Jadi memang ayah itu harus berperan aktif dalam mendidik anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita itu father hunger ya, lapar ayah ya. Dampaknya sangat luar biasa loh ya. Apa rela ini anak kita sampai seperti itu? Nah, coba diajak diskusi ya. Bicara baik-baik dari hati ke hati. Bahasa kerja heart to heart ya Pak ya. Yang kedua, jika memang kondisi alam ya, single parent ya, karena bercerai kemudian meninggal suaminya, bisa digantikan peran ayah itu. Digantikan dengan siapa ayah bunda? Ada banyak sosok ya yang bisa memerankan ayah. Bisa apa namanya? Bisa dengan kakeknya, bisa dengan Pak D-nya, bisa dengan omnya, leknya kalau orang Pekalongan ya. Asal cari peran ayah lain untuk mengganti ayahnya anak-anak itu dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah ya ayah bunda. Kemudian menikah lagi juga belum menjadi sebuah solusi yang konkret ya ayah bunda. Kalau misal single parent kemudian menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan peran ayah bagi anak-anak, belum tentu juga. Karena belum tentu nanti ayah yang baru itu dapat menggantikan perannya juga. Belum tentu dia mampu berperan sebagai ayah. Ya benar, Mr. Vicky. Mohon maaf, Mr. Ya, saya potong. Saya dapat lagi Mr. Vicky. Ya. Umur itu mempengaruhi Mr. Vicky terkait dengan fathers, atau mungkin umurnya masih relatif muda, kemudian terjadi fatherless, atau memang tidak terkait dengan umur, Mr. Terkait apa namanya,
nikah kan di undang-undang sudah diatur ya, minimal nikah umur berapa dan umur-umur segitu secara kognitif dan secara mental udah matang. Nah, namun kadangkala yang menyebabkan fatherless itu Pak Angga karena orang tua khususnya ayah tidak tahu ya karena pendidikan yang rendah kemudian ketidaktahuan. Makanya perlu sebenarnya pendampingan sebelum nikah itu, Pak. Iya, sehingga ada training, ada workshop tentang menuju keluarga sakinah mawadah warahmah, misal semacam itu Pak. Trainingnya bukan hanya 1 hari 2 hari, namun seperti di Malaysia, di Brunei itu misal 1 bulan dan itu matang Pak, sehingga mereka itu siap secara mental, psikologis dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak ada pengaruh ya, tidak pengaruh itu mungkin umur relatif muda atau tua itu tidak pengaruh. Tapi yang lebih terpenting adalah kesiapan untuk menuju jenjang pernikahan begitu ya, Mister. Iya. Oke, untuk ayah bunda yang ada di rumah ya bisa komentar bertanya lewat chat komen. Silahkan bisa ditulis di komentar. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari salah satu penonton nih, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas peran ayah ke anak terhadap anak yang broken home. Jadi bagaimana Mr. Vicky meningkatkan kualitas itu menjadi broken home ya, anak broken home gimana caranya, Mister? Oke, terima kasih sebelumnya. Yang pertama komunikasi ya Pak Angga. Jadi bicarakan ke anak dulu bahwa sejelek-jeleknya ayah, dia tetap ayahmu. Jangan kamu benci. Itu yang pertama. Sehingga dia dalam memperspektifkan ayah itu tidak negatif. Jika dia perspektifnya udah negatif nih ayah bunda sekalian, maka anak itu enggan memperhatikan ayah, bahkan memperhatikan bagaimana figur ayah, peran ayah itu tidak dihiraukan. Itu yang pertama. Kemudian jika memang anak broken home itu kemudian pisah dari ayahnya, kemudian itu bisa digantikan oleh peran lain ya, bisa dengan kakaknya bunda, berarti Pak D-nya dari anak-anak atau Pak D-nya Ananda, atau adiknya bunda, bisa dengan leknya omnya dari Ananda, atau kakeknya jika memang orang tuanya ayah bunda masih hidup. Jadi peran itu tetap akan terus berjalan Pak. Bagaimana dalam Islam juga teringat ya, bunda-bunda tahu siapa ayah dari Sayyidah Maryam ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, Imron Pak ya. Nah, suatu ketika ayahnya Sayyidah Maryam itu meninggal ya. Kemudian amanatnya ayah Imron apa? Tolong asuhkan Maryam kepada Nabi Zakaria. Sehingga Maryam yang meninggal oleh ayahnya tetap mendapatkan figur ayah melalui Nabi Zakaria. Ya, kemudian ada contoh lain, Nabi Muhammad SAW ditinggal mati oleh ayah dan bundanya. Namun peran ayah tetap digantikan oleh siapa pertama? Oleh kakeknya, oleh jidnya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib meninggal juga digantikan perannya juga oleh paman beliau, Abu Muthalib. Nah, intinya seperti itu, bahwa peran ayah itu tidak harus dari ayahnya. Memang kalau ayahnya memang tidak ada, entah meninggal atau cerai, itu bisa digantikan perannya. Seperti itu. Berarti peran ayah bunda itu peran ayah yang broken home, peran anak yang broken home itu bisa digantikan oleh yang lain, misalkan omnya atau Pak D-nya atau Pak L-nya, begitu ya ayah bunda. Jadi menurut Mr. Vicky bahwa peran ayah itu bisa digantikan kepada jidnya atau kakeknya atau omnya atau Pak L-nya. Ya silahkan ayah bunda yang lain bisa menitipkan pertanyaan di komentar. Ini ada lagi nih dari Bu Ita. Nah, dari Bu Ita, ibu kepala kita. Ibu kepala kita ya. Mungkin menurut saya ini diskusi cukup menarik, Mr. Vicky. Karena apa? Karena memang betul tadi Mr. Vicky bilang bahwa jarang di masjid, kemudian di musola atau di pengajian-pengajian itu membahas tentang father atau peran orang tua, peran ayah kepada anaknya. Itu jarang sekali, Mr. Memang benar kata Mr. Vicky bahwa seringnya tema-tema yang mainstream begitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Ita ya. Pertanyaannya,
Oh iya. Ya, ya. Bagaimana mendekatkan anak dengan ayahnya. Oke. Nah, ini Bu, yang paling tidak, jadi ayah itu harus memahami ya bagaimana peran ayah dalam mendidik anak. Paling tidak menciptakan kedekatan sedini mungkin Pak, dari sejak dini. Makanya tidak heran di negara-negara maju, misal Korea Selatan, itu cuti 1 tahun, mulai dari anak coer naik nangis itu ya, brojol itu ya, sampai anak 1 tahun, itu benar-benar didampingi secara fisik dan secara psikis oleh ayahnya. Idealnya emang seperti itu. Namun walaupun di Indonesia belum seperti itu, tetap bisa dong mengatasinya dengan cara mendekatkan. Misal nih, sesibuk apapun ayah ya, ketika pulang dari kerja paling tidak sudah mandi dalam keadaan wangi. Jadi ketika pulang itu, halo anakku, sini ayah peluk. Woi, itu untuk ayah yang sibuk ya. Kemudian mengajak anaknya main bukan hanya dengan gadget Pak. Kalau bisa kedekatan antara ayah dengan anaknya, ayah bunda, jangan lewat gadget ya, lewat main-mainan lah. Anak misal umur yang di bawah 2 tahun, 1 tahun main nih, biasanya yang main anak di atas ini Bun ya, kemudian naik di sini anaknya ditut kayak gitu. Kemudian biasanya main gendong-gendongan dengan ayahnya. Kemudian main apa lagi ya? Ayunan. Ayunan itu biasanya saya mainin sama ponakan saya kayak gini Pak. Itu salah satu kedekatan yang bisa dilakukan oleh ayah dan anaknya gitu. Dan berbagai macam ya kedekatan yang bisa ditimbulkan, misal dengan mengajak anak main sepeda, main olahraga, berenang dan beraktivitas lainnya seperti seni, melukis. Si anak itu suka melukis, ayah mendampingi anak itu melukis. Anak itu suka yaitu ayah mendampingi seperti itu. Bahwa itu bukan hanya tugas ibu saja yang perlu disadari, paling penting itu juga tugas ayah. Jika sudah ada kesadaran semacam itu ya ayah bisa dengan tepat, dengan sigap mendampingi anak-anaknya. Seperti itu Pak Angga. Iya betul sekali Mr. Fikir. Jadi peran ayah intinya sangat penting, sangat urgent sekali dalam mendidik anak. Sekarang pertanyaan bisa ditanyakan lewat kontak interaktif. Ada di layar ya. Jadi ayah bunda selain di komen bisa lewat langsung untuk bertanya di kontak person yang sudah ada di layar. Jadi bukan hanya di chat komen, tapi bisa lewat telepon interaktif. Passwordnya ada gimana, passwordnya ya Mister, ada passwordnya ya. Betul. Jadi ketika saya bilang canting Al Azhar, ayah bunda jawab ajib sakpore. Ajib sakpore. Jadi ketika saya bilang canting Al Azhar, ajib sakpore, begitu ya. Saya ulangi, misalkan ring ring ring, canting Al Azhar, ajib sakpore, ada passwordnya ya. Silakan ayah bunda bisa di telepon interaktif di nomor yang sudah tertera ada di layar. Ya mungkin kita sambil nunggu ayah bunda, Mr. Fikir terkait dengan nanti pertanyaan lewat telepon interaktif. Sebaiknya itu solusinya bagaimana Mister, ketika ada misalkan ayah menyadari nih, misalkan saya nih, ya saya mungkin terkena penyakit Fadles. Lah bagaimana sih menyikapi itu Mister Fikir? Ada solusi, kemudian ada nasihat enggak terkait dengan itu Mister? Ya, kalau kita sudah menyadari itu, ya yang paling penting komunikasi dengan istri dulu. Bahwa ya saya baru sadar Bun, bahwa selama ini ayah kurang berperan dalam mendidik anak. Kemudian pendekatan ke anaknya, ya maaf ya nak, selama ini ayah kok kurang dekat dengan kamu, dan ayah akan lebih dekat lagi dengan anak. Kemudian anak diajak main-main, anak diajak apa, sehingga memang ada chemistry ya Pak ya. Iya. Kemudian saya teringat Pak, sebuah tesis ya dari mahasiswa Universitas Ummul Qura Makkah. Ya, ada sebuah penelitian berjudul Hiwarul Aba Ma'al Abna fi Qur'anil Karim. Itu meneliti tentang dialog ya antara orang tua dengan anaknya.
terdapat di Al-Quran 17 dialog, Pak. Dan ternyata ketika diklasifikasi 14 dialog itu antara ayah dengan anaknya, 2 dialog antara ibu dengan anaknya, 1 dialog tanpa disebutkan dia ayah atau ibu. Itu menganggapkan bahwa di dalam Islam pun, di dalam Al-Quran ayah bunda sekalian, peran ayah itu sangat urgen. Dari 17 dialog di dalam Al-Quran, 14 dialog itu terdapat antara dialog ayah dengan anaknya. Yang bunda dengan ayah anaknya cuma 2. Nah, Islam dalam hal ini juga memperhatikan bagaimana urgensinya peran ayah ya. Kemudian saya ingat ya perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa banyak di antara anak-anak itu rusak di dunia dan di akhirat ya. Padahal ngakunya memuliakan, padahal merendahkan. Mengakunya menyayangi, padahal mendolimi. Kebanyakan kerusakan itu umumnya terletak pada ayah. Itu sekiranya bunda. Oke, ayo silakan ayah bunda sekali lagi bisa menghubungi kami tentang terkait dengan pertanyaan di telepon interaktif yang sudah tertera pada layar masing-masing. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ais, semisal ayah dominan dan ibu jadi lepas tanggung jawab, bagaimana menyeimbangkannya? Gimana, Mister? Oke, mungkin kalau ada fatherless, ada motherless ya. Namun itu mungkin skalanya jauh lebih kecil ya. Ada juga sih beberapa kasus ya. Mungkin karena bertukar peran ya. Mungkin karena dilalah nih bahasa pekalongannya Pak Angga, ayah bunda sekalian, dilalah rezeki nafkah kok neng ibu sehingga istrinya yang bekerja, ayahnya yang di rumah, bertukar peran nih ya. Itu ya tidak masalah sih. Namun peran urgennya juga harus dipenuhi ya. Perannya ibu ya tetap harus tetap mengasihi, mendidik anak, harus seimbang. Maka yang perlu dihadapi ketika ayah lebih dominan terhadap anaknya, komunikasi lagi-lagi Pak, antara ayah dan bunda, antara suami dan istri. Nih Pak Angga apalagi yang udah menikah kan Pak? Saya belum Pak, jadi pingin ini. Dari tadi ngobrolin anak-anak mulu. Jadi biasanya kan Pak Angga, kalau biasanya Pak Angga dalam mendidik anak, visi misi anak kan mesti diskusi Pak ya. Diskusi, ada komunikasi yang intens antara Pak Angga dengan istri Pak Angga. Nah, itu ya juga harus dibudayakan. Anak itu tanggung jawab bareng-bareng ya ayah bunda, antara suami dan istri, antara ayah dan bunda. Maka dalam mendidik anak jadi harus ada komunikasi itu. Termasuk didetailkan, ini loh Mi, peran kamu Mi, ini loh Pi, peran kamu loh Pi, bareng-bareng Pi, Mi. Ya misalnya manggilnya papi mami ya. Harus dipenuhi semua ini papi mami, ini demi anak kita loh ya. Ibaratnya masa guyonannya buatnya bareng-bareng, masa didik anaknya sendiri-sendiri kan tidak, juga harus bareng-bareng pula Pak Angga, begitu ya Pak Angga. Ya, yang telepon interaktif belum ada nih Pak. Ya silakan ayah bunda yang ada di rumah, ayah bunda hebat, silakan bisa menghubungi di telepon interaktif yang sudah ada pada layar ya. Kami tunggu. Atau mungkin bisa lewat chat juga, dengan lewat chat bisa ditulis pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fatherless. Ini ada pertanyaan dari Masjid Nil ya. Halo Masjid Nil. Ya ini Masjid Nil bertanya tips untuk para ayah yang kerjanya jauh agar perannya tak tergantikan. Jadi misalkan ayahnya kerjanya jauh nih, luar kota nih Mister, kemudian perannya bagaimana Mister? Nah, begitu. Oke. Jadi yang perlu tips yang pertama, komunikasikan dulu ke anak Pak, bahwa anak itu ke anak bahwa nak, ayahmu kerja keluar kota itu dalam rangka kerja untuk mencukupi nafkah, dan itu peran ayah ya. Kemudian komunikasi juga ke ayah ya, bahwa ya sesibuk apapun ya tetap harus ada komunikasi dengan anak. Sekarang zamannya kan online semua Pak. Ya sini Mekah pun yang jaraknya
lintas ya melewati gunung dan samudra ibaratnya gitu. Itu masih bisa loh Pak. Kita video call ya, masih ada komunikasi ya. Apalagi hanya sebatas misal hanya di lingkup Indonesia, bahkan hanya lingkup di Pulau Jawa antara Pekalongan, Jakarta, masih bisa lah ya, masih bisa untuk minimal komunikasi Ibu ya, Ayah Bunda. Misal ada Ayah Bunda yang suaminya kerjanya di Jakarta, minimal komunikasi 1 hari sekali setengah jam, 20 menit, apa susahnya? Ya, jika ada kesadaran bahwa ayah mempunyai fungsi vital dalam mendidik anak, menyisakan waktu saja ya, 20 menit, 30 menit untuk video call dengan anaknya tidak masalah ya. Kemudian untuk perannya real ya, karena jarak kan agak jauh. Yang penting satu komunikasi kan tidak putus. Maka perannya bisa digantikan ya. Bisa digantikan dengan perannya kakek, perannya Pak D, perannya Om ya. Atau barangkali jika si anak kecil itu mempunyai kakak ya, peran itu bisa digantikan oleh kakak ya kan. Seperti itu. Jadi intinya terkait dengan tadi pertanyaan Miss Zinil itu, yang pertama adalah komunikasi ya Mister. Pertama komunikasi, kemudian misalkan butuh tambahan itu perannya bisa digantikan ke kakak ataupun Pak Le begitu ya Mister ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, silahkan bisa telepon interaktif atau tulis di komen. Oh ini ada lagi. Jadi dampak bagi para istri atau bunda jika fenomena fatherless ini terjadi dalam keluarga, dari Bunda Salvina. Dampaknya apa Mister? Dampaknya sih ya bisa juga ya, jika kemudian apa namanya bunda yang tidak bisa memerankan peran ayah itu biasanya kerepotan ya. Artinya ini anak gimana ya? Ketika anak, biasanya anak yang kekurangan figur ayah kan anaknya itu nggak tegas. Artinya menentukan A dan B itu susah. Biasanya bunda menjadi bingung ya. Kalau secara dampak secara psikis sih dalam kajian yang sudah ada sebelumnya, itu dampak secara langsung sih lebih ke anak Pak, ayah bunda sekalian, sebagai yang terdampak secara langsung. Kalau kalau bunda sih biasanya misal nih yang kasusnya karena broken home, dia akan membagi waktunya agak susah ya. Dia harus banting tulang ya, apalagi single parent, dia banting pulang, kemudian harus juga memerankan figur ayah dan figur ibu sekaligus. Nah biasanya kalau dia mentalnya kuat sih, dia ya enjoy saja. Biasanya kalau mentalnya agak lemah, ya dia akan ya mungkin terkait ada kecemasan ya, PTSD ya, post traumatic syndrome disorder dan stres dan lain sebagainya. Mungkin yang semacam itu sih. Tapi itu tidak secara langsung, karena dampak yang secara langsung dari fatherless itu lebih mengena ke anak. Itu dari riset-riset terdahulu dan sampai saat ini pun. Ya silakan, tadi terima kasih jawaban dari Mr. Friki. Silakan ayah bunda yang mau bertanya lewat via telepon interaktif bisa di konteks dalam layar ya. Tapi ini Mr. dalam perspektif itu bagaimana Mr? Dalam perspektif Islam itu bagaimana fatherless itu? Kalau dalam perspektif Islam kan tadi bahwa ada sebuah penelitian di dalam apa namanya Al-Quran, 17 dialog antara ayah, 17 dialog itu ada 14 dialog antara ayah dengan anaknya, kemudian 2 dialog antara bunda dengan anaknya, 1 dialog tanpa ada identitas ayah atau bunda. Itu kan artinya bahwa Islam itu sangat memperhatikan peran ayah ya di dalam sebuah keluarga. Kemudian dalam surat At-Tahrim nih Pak, ayat 6 yang berbunyi kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, saya walaupun S2-nya psikologi tapi S1-nya saya di IAIN Pekalongan ayah bunda, satu alma mater dengan Pak Angga. Jadi Pak Angga itu kakak tingkat saya. Satu perguruan silat satu ya Mister. perguruan. Jadi kalau ya nyerempet-nyerempet Islam masih sedikit jago lah. Jadi di dalam surat At-Tahrim kan tadi dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya apa Pak Angga? Jagalah dari api neraka Mister. Iya.
Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Kum kata gantinya, ku anfusakum. Kum kata ganti merujuk pada laki-laki. Jagalah keluargamu wahai laki-laki gitu kan. Itu kan berarti fungsi sentral peran ayah dalam keluarga itu sangat penting dan diperhatikan dalam Islam. Oke. Ada lagi Pak Angga yang mau bertanya? Nggak Yes. ada Wak, kayaknya ya. Pak, untuk acara ini tinggal 15 menit lagi. Ya silahkan ayah bunda manfaatkan sebaik mungkin, bertanya lewat komen atau lewat telepon interaktif. Ini mumpung ada Mr. Friki siap menjawab terkait dengan apa namanya problem-problem tentang fatherless. Ya silakan ayah bunda, ini waktunya. Mungkin Bunda Salvina bisa memancing terlebih dahulu. Ya, ini, Bunda Salvina silakan bisa telepon di telepon interaktif di layar dan atau di komen ya. Yang itu aja yang interaktif silakan ayah bunda yang mau bertanya. Ini waktunya hanya tinggal 15 menit lagi. Jadi silahkan manfaatkanlah waktu sebaik mungkin ya. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin di telepon interaktif yaitu 0857 432 1078. Silakan ayah bunda bisa telepon interaktif itu lewat WA ya. Lewat WA. Ya, lewat WA ya, lewat WA. Jadi lewat WA di nomor 0857 432 1078. Ya, jadi sudah tertera di layar. Silakan ayah bunda manfaatkan bertanya terkait dengan fatherless, mumpung ini apa namanya diskusi yang menyangkut tentang father ya. Ayah bunda bisa bertanya langsung, silahkan kami tunggu karena diskusi ini ayah bunda bahwa jarang untuk mendiskusikan tentang fatherless ini. Saya tadi teringat tentang Mr. Friki tentang menyebutkan surat At-Tahrim itu. Memang benar dalam surat At-Tahrim dikatakan ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah alai malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum yaf'aluna ma yu'marun. Nah ini ada telepon masuk ya. Halo Canting Al Azhar. Ajib Sakpore. Mantul nih, Ajib Sakpore ya. Dengan siapa Iya. bunda dan dari mana? Iya, ini dengan Mama Syifa. Ya Mama Syifa. Iya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Angga dan Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bunda Syifa. Boleh kira-kira boleh tanya ya Pak ya? Boleh silakan Boleh, Bunda silakan, bertanya Bunda. terkait dengan tema fatherless ini. Silakan Bunda. Halo Bunda, silakan. Halo Bunda Syifa, bisa mendengar suara saya? Silakan untuk pertanyaan langsung bisa diajukan Jaringannya mungkin Mister. atau mungkin jaringannya. Sekali lagi halo Bunda Syifa, silakan untuk bertanya. Iya. Gini Pak, mungkin ini untuk keluarga ya. Untuk Iya. keluarga, oke silakan Bunda. Jadi seringnya itu untuk ayah itu kan karena merasa sudah mencari nafkah gitu kan, merasa berkuasa gitu. Jadi pokoknya aku tuh cari uang aja, urusan pendidikan anak dan semuanya, rumah itu kamu gitu, istri itu ibu gitu. Jadi setelah pulang kerja nanti udah capek ya udah, masalah sekolah, masalah perkembangan anak-anak jadi tidak mengikuti. Dan seringnya kalau kita kasih masukan mesti ya udah itu kan urusan kamu, urusan anak tuh urusan kamu, sekolah kamu gitu. Pokoknya aku cari uang aja. Itu gimana ya Pak untuk bisa menyadarkan seorang ayah gitu bahwa peran ayah itu tidak hanya mencari nafkah saja. Oh iya. Iya, terima kasih Pak. Mungkin sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bunda Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mr. Fikri, ada pertanyaan dari Bunda Syifa. Ya, bagaimana, Ustaz? Biasanya nih dari ayah itu sebenarnya saya sudah kerja menafkahi urusan anak, urusan apapun yang ada di rumah, urusan semuanya itu urusan istrinya. Dan bagaimana sih untuk menyadarkan hal ini? Begitu, Mister. Tadi saya merasakan apa getarannya sampai ke saya ini, apa yang digundahkan oleh Bunda Syifa ini sampai saya Mengena juga sekali ya, Mister. Mengena sekali saya ya, memang turut benar. merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Syifa itu. Jadi mengenai fenomena fatherless ya, tadi apa yang dikatakan oleh Bunda itu sebenarnya kalau saya boleh jujur ini tanggung jawab bersama, mulai dari ayah bunda, mubaleh ya, para kiai, para figur masyarakat, kemudian umarok ya, pemerintah. Ini juga harus ada sinergi ke banyak pihak ya Pak Angga. Karena tidak mungkin ya jika kita hanya dari orang tua saja, dari mubaleh saja, tanpa ada dukungan dari kebijakan dari umaro atau pemimpin, itu nyampainya juga tidak akan kena kurang maksimal. Makanya ketika ada, jadi kan ini Canting episode pertama Pak Angga ya Bunda sekalian. Canting itu bincang psikologi dan parenting, karena Kota Batik saya cari term apa ya yang khas dengan Pekalongan. Oke, Canting bincang psikologi dan parenting. Ini tema yang harus apa namanya ya, terus digelorakan, terus disosialisasikan ke masyarakat. Maka saya mengangkat tema ini Pak Angga. Karena biar membuka mata hati kita semua, baik orang tua terutama ayah, mubaleh. Untung-untung ini ada pihak pemerintah yang mendengar ini ya, sehingga menyeriusi atau menanggapi dengan serius ini fenomena fatherless itu ya. Terkait apa yang dikatakan oleh Bunda Syifa ya, minimal ya kita komunikasi dulu antara ayah dan bunda, antara suami dan istri. Jika memang dibutuhkan sebuah mediator, disiapkan sebuah mediator ya. Kemudian ya kesadaran itu harus timbul ya. Itu langkah yang paling sederhana itu, yang mulai dari menumbuhkan kesadaran antara suami dan istri. Walaupun itu juga harus seperti saya bilang bahwa fatherless itu bukan hanya ditangani oleh satu pihak saja, ini harus ada sistem yang mengatur itu, terutama pendidikan pranikah, sehingga keluarga yang di Indonesia itu benar-benar keluarga yang siap secara mental, spiritual, psikologis dan lain sebagainya. Sehingga apa ya, jika keluarganya itu sejahtera, keluarganya berkualitas, maka negeri ini tuh akan segera makmur ya, artinya akan menjadi negara yang maju gitu. Karena ada sebuah pepatah kan atau hadis ya Pak ya, mengenai bahwa baik buruknya sebuah keluarga itu ya tergantung dari baik buruknya sebuah negeri tergantung dari keluarganya. Ada pepatah juga, al-ummu madrasatul ula. Jika ibu sebagai madrasah utama bagi anaknya, maka ayah itu kepala sekolahnya. Kepala gitu, sekolah ya misalnya. Betul. Saya boleh menambah sedikit Misalnya tentang silahkan. itu. Jadi tadi pertanyaan Bunda Syifa terkait dengan peran ayah itu hanya menafkahi. Kita perlu tengok dalam, tadi memang saya sudah sampaikan surat Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlakum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi intinya begini, bahwa wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kamu dan diri kamu dari api neraka, dan yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ini perlu kita tinjau dari sisi bahasa dulu. Kum, tadi benar kata Mr. Fikri, kum ini merujuk pada laki-laki. Karena kum dalam bahasa Arab itu kum untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kum itu untuk laki-laki, namanya domir. Domir ini kum, berarti ayat ini ditujukan terutama untuk laki-laki. Jadi laki-laki siapa yang menjaga keluarga? Tentunya laki-laki adalah ayah, bukan bunda atau bukan yang lain. Jadi kum ini berarti ayah. Jadi mungkin perlu diingat juga ayah-ayah yang ada di rumah. Jadi bukan hanya faktor kita memberi nafkah, tapi menjaga ku anfusakum, menjaga
dirinya dan keluarganya. Ayat ini menunjukkan bahwa bukan hanya menjaga kita di dunia, tapi tanggung jawab itu sampai akhirat, karena wakudu naron, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Jadi perlu diingat untuk ayah dan yang mungkin yang mau menikah. Jadi yang harus kita tahu, tanggung jawab kita itu bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Merujuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tadi benar sekali, kum itu merujuknya pada laki-laki. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Salvina dan kenapa nggak telepon ini Bunda? Luma Kolor Pekalongan. Yang pertama, Mister, bagaimana peran sekolah atau guru dalam mendampingi anak-anak korban fatherless? Oke. Silakan. Dulu ya Mister ya, satu-satu dulu ya. Oke. Nanti ini kan, setelah ini Luma Kolor Pekalongan. Terima kasih tadi dari Bunda Salvina dan Luma Kolor Pekalongan. Silakan satu-satu dulu. Ini menarik sekali ini pertanyaan dari Bunda Salvina. Sayang ini tidak dialog interaktif ya Pak Angga ya. Oke. Bagaimana peran sekolah dalam mendampingi anak korban? Berarti ini kuratif ya. Kalau terhadap korban, kami dampingi melalui unit layanan psikologi dan bimbingan konseling Pak. Bisa dengan layanan konsultasi dulu. Jadi orang tua datang ke sini, ya. Nanti ada cara, ada alurnya, nanti datang ketemu saya. Kemudian kita ada konsultatif, kita berikan pendampingan ya. Kemudian baru anaknya kami dampingi gitu. Itu untuk kuratif Pak. Namun kami juga memikirkan bahwa bukan hanya fokus pada hal kuratif ya Ayah Bunda. Kuratif itu penyembuhan, pendampingan pada korbannya. Ada juga untuk edukatif maupun preventif, pencegahan. Ya, dan itu bisa dilakukan Ayah Bunda oleh bapak guru di sini, mister guru di sini ya. Misal kekurangan peran ayah, figur ayah, ada kok di sini banyak mister ya. Ada Mister Angga ya. Kebetulan nih untuk guru-guru Bunda sudah pada nikah semua Bunda. Sudah pada sold out. Terakhir itu Pak Yasir ya. Mister Yasir udah menikah ya. Mister Angga udah menikah, kemudian Mister Indra, kemudian Mister Irfa, ya itu kan figur-figur ayah juga. Termasuk ada tambahan saya ini, walaupun saya belum menikah, kan tetap memberikan figur ayah ya. Ya apalagi nanti akan ada program itu nanti pendampingan ya tema-tema psikologi anak seperti kesehatan reproduksi, adab dengan lawan jenis, dengan persahabatan dengan teman, itu nanti akan ada sesi dan itu untuk mendekatkan kita dengan anak-anak gitu. Sehingga anak-anak di dalam sekolah Islam Al-Azhar itu dapat figur figur ayah untuk mengandi ayah. Bahkan kemarin saya sempat guyon ini dan itu ide juga kepada teman-teman guru di PAUD nih. Saya akan bilang, Miss, kan di TKKB itu ada Bunda PAUD ya. Saya pengen daftar dong sebagai ayah PAUD, ini saya serius nih. Kemudian ditimpali nih oleh miss yang lain di dalam guru TK. Jangankan Mister jadi ayah PAUD, jadi ayah bagi anak-anakku saja aku mau. Asik. Dan itu memang saya menganggap serius problem ini, bahwa peran ayah itu, figur ayah itu harus dioptimalisasikan. Terutama anak-anak PAUD Pak. Jangan di TK dulu lah, karena masa golden keemasan anak itu kan di bawah 5 tahun, di bawah usia dini. Guru-guru TK Pak, kebanyakan itu cewek-cewek semua Pak. Ya, adanya bunda-bunda PAUD, gak ada ayah-ayah PAUD. Maka saya nyeletuk itu ya buat membuka cakrawala kita. Diperlukan juga dalam PAUD itu ayah PAUD. Kalau di IAIN kan ada program studi pendidikan Islam anak usia dini juga. Mahasiswanya cewek semua Pak, nggak ada ayah, nggak ada cowoknya. Oke, mohon maaf Mr. Vicky, terakhir karena ini ada pertanyaan terakhir tadi dari Lume Kolor Pekalongan. Bagaimana kita memberi saran atau masukan ke suami karena fitrah laki-laki agak sulit menerima saran dari perempuan? Betulkah Pak Angga? Betul nggak Pak Angga? Betul ya, karena memang laki-laki itu terkadang begitu, karena mungkin sulit untuk menerima saran dari perempuan. Ya betul sekali, dari Bunda siapa nih, Lumer Pekalongan. Kemudian bagaimana sih Mister untuk secara psikolog itu memberi saran kepada ayah yang seperti ini?
Kalau secara watak itu sudah susah Pak ya. Artinya watak itu ya walaupun memang secara sedikit demi sedikit itu bisa dirubah. Namun kalau dalam waktu yang dekat berubah watak itu susah. Maka jika sudah watak seperti itu kita coba ada tips psikologi ya agar komunikasi itu dapat berjalan dengan optimal ya. Misal ajak komunikasi suami di waktu-waktu yang memang suami itu fresh ya, lagi enjoy, tidak lagi capek ya, tidak lagi lapar. Lapar itu jengkelan sih Pak, betul. Benar Apalagi sekali, pulang kerja, ayah pulang kerja, lapar, istrinya belum masak, kan emosi itu Pak. Pak enggak juga? Alhamdulillah. Oh enggak, berarti ayah ideal ini. Ya, jadi tips-tips semacam itu di tanggal muda misal ya, kemudian dikasih reward, biasanya ayah suka apa? Ya, kasih kedipan dong. Misal seperti itu. Jadi tips-tips komunikasi yang lebih efektif antara ayah dengan suami dengan istri semacam itu. Jadi pilih timing yang tepat. Kalau watak itu karena sulit dirubah, maka pilih timing yang tepat. Oke, terima kasih Mister. Terkait dengan kesimpulannya gini bahwa peran ayah itu penting sekali dalam keluarga, bukan hanya dalam urusan mencari nafkah saja, tapi juga urusan lain, apalagi urusan pendidikan. Itu penting sekali memberi contoh kepada anak-anak kita, itu contoh yang bagus. Jadi bukan hanya mencari nafkah saja, tapi mendidik, kemudian mengasihi pada dan semuanya. Nah itulah untuk episode canting kali ini, mungkin cukup sekian yang dengan tema fatherless. Diskusi yang sangat-sangat menarik sekali, cuma terkait jam Mister. Jamnya mungkin terkait waktunya kurang panjang, tapi menarik sekali. Nanti bisa konsultatif Bu dengan saya pribadi, itu waktunya lebih panjang. Menarik sekali tentang canting Bunda. ini tadi, apalagi tema fatherless, mungkin tema yang tadi kita katakan mainstream, jarang didiskusikan, jarang diperdebatkan. Ini cukup menarik ya, apalagi ini di episode pertama langsung mengangkat tema fatherless, apalagi nanti di dalam perspektif Islam lebih jauh lagi. Jadi menarik sekali. Nah intinya apa Bu, ayah bunda, tunggu episode selanjutnya canting ya. Mungkin ada tema-tema yang lebih menarik lagi Canting di episode canting 2, Pak. episode 2 ya Mister. Betul. Canting episode 2 tunggu dan pantengin terus IG psikologi ya IG-nya. Psycho_Al-Azhar. Pantengin terus IG-nya unit psikologi dan layanan konseling Al-Azhar. Pastinya ada tema-tema yang sangat menarik untuk diulik, untuk didiskusikan bersama-sama ya. Coba itu Pak, canting Al-Azhar. Oh itu itunya, oke. Saya suka itu. Kata Mr. Vicky, coba Pak untuk semangat kita. Jadi untuk episode canting yang ke depan jadi sudah terbiasa. Bareng-bareng Mr. Yuk, Oke. satu. Canting Al-Azhar Ajib Sakpore. Ajib Sakpore. Jadi canting Al-Azhar Ajib Ajib Sakpore. Sakpore. Itu untuk pas buat minggu depan ya ayah bunda. Jadi tunggu saja, pasti dengan tema-tema yang Lebih sangat menarik ya. dan lebih menarik lagi. Mungkin nanti Dan dengan pembicara yang lain juga Pak. mungkin bukan dengan saya, dengan pembicara yang lebih baik lagi, dengan pembicara dari luar. Intinya apa? Intinya tetap pantengin terus program ini dan dukung terus program ini supaya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada ayah bunda dan penonton semua. Sekian dulu, terima kasih tadi yang sudah mengajukan pertanyaan ayah bunda. Kami mengucapkan terima kasih, dan yang sudah menonton acara ini, yang mensupport acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Saya Angga Aulia dan Mr. Fikri Maulana undur pamit. Sampai jumpa di canting episode depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ayah bunda. Thank you ayah bunda. Semangat.